yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan ini. Pertama, Ibu Siti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Kuala Lumpur. Adik perempuan saya mau nikah. Antara adik beradik belah ayah saya dan adik lelaki saya, mana yang kuat untuk dijadikan wali? Ayah saya sudah meninggal. Antara adik beradik sebelah ayah saya dan adik laki-laki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Siapa namanya yang mau menikah nih? Saya mancing aja. Nggak tahu keceplosan. Yang mau nikah nih namanya A lah. A mau nikah. Wali dia laki perempuan ini. Wali dia yang pertama adalah ayah. Ayah datuk. Wali satu, kedua. Ini disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir ini dalam mazhab Syafi'i gini. Mujbir asal katanya bisa maksa. Wali dua ini mujbir. Contohnya, pergilah wali mujbir ini ke pasar bawah. Sampai di pasar bawah beli karpet, senanglah dia menengok orang tukang jual karpet ini baik. Lalu dia akadnya di situ. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk segulung karpet tunai. Sah. Pulang ke rumah, dibilangnya sama anak gadisnya. Nah, kau udah kunikahkan sama tukang karpet. Sah. Itu disebut dengan wali mujbir. Tak ada tuh sekarang. Bapaknya tak berani. Ini ke atas. Lalu kemudian ke samping abang. 3. Adik laki-laki. 4. Lalu kemudian saudara ayah, abang ayah. 5. Adik ayah. 6. Itulah urutan wali. Nah, sekarang pertanyaan ibu, mana yang lebih antara adik beradik belah ayah saya, ini yang dia maksud, adik beradik belah ayah, dan adik lelaki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Ini lebih kuat. Kenapa dia ragu? Karena dari segi umur, ditengoknya bapaknya lebih tua, ini lebih muda. Disangkanya masalah wali ini tengok tua. Wali tak tengok tua. Yang tengok tua itu buah mangga. Wali tak tengok tua. Walaupun udah kecil. Makanya kalau ada perempuan ayahnya mati, atuknya mati, ada adiknya kecil, baik-baik adiknya itu. Dua, Ibu Nurmalia. Ustadz, saya punya tetangga non-muslim. Dia sangat baik sama kami, sering berbagi. Apakah nanti di akhirat dia akan menuntut saya karena saya tak bisa membalas kebaikannya? Ibu Nurmalia beli buku Fikih Sunnah. Judul bukunya Fikih Sunnah. Fikih Sunnah. Nama pengarangnya Said Sabiq. Said Sabiq, ulama Azhar Mesir. Buka di situ kitab wakaf, pembahasan tentang bab wakaf. Di situ diceritakan kalau ada non-muslim yang bersedekah, maka langsung dibalas Allah di dunia. Makanya non-muslim yang rajin-rajin bersedekah itu di dunia ini melimpah kaya raya. Kenapa? Langsung dibalas Allah di dunia. Maka kalau kita sayang sama dia, kita selamatkan dia di akhirat dengan mengucapkan password asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak di dunia aja, habis, di akhirat tak ada lagi dapat. Itulah makna ayat
Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tak diterima dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa di akhirat dia rugi? Tak ada balasan pahala. Karena syarat amal itu baru dapat balasan pahala lillahi ta'ala. Dia tak bisa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dengan menurut agama kita, kul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Begitu Bu Nurmalia. Jadi dia tak bisa menuntut. Tinggal lagi kita kadang sayang, kasihan. 3. Pak Ansori. Ustadz, apakah ada dalil tentang penciptaan manusia berasal dari unsur api, angin, tanah, air? Karena ada pendapat dari ketua kami harus memberi salam ke unsur-unsur itu. Kajian penciptaan manusia dari api, angin, air, tanah ini bukan kajian hadis, bukan kajian tafsir, tapi kajian filsafat. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur. Kalau dalam Al-Quran, min tin, dari tanah, lalu kemudian ditiupkan ruh. Oleh sebab itu kita tak perlu mengucapkan salam ke tanah. Assalamualaikum hai tanah, Assalamualaikum hai api, Assalamualaikum hai air, Assalamualaikum hai angin, selamatkan aku. Rusak akidah. Minta saja keselamatan dari yang menciptakan api, angin, air, dan tanah. Siapa itu? Allah. Jadi kalau diikutlah kaji-kajian ini, lain kepala, lain isinya. Menurut filosofi ini begini, menurut ini begini, ini begini. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat tentang suatu, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Balikkan ke Quran. Ada di situ makhluk yang diciptakan dari api. Ada. Ngaku dia, aku dari api. Khalaqtani min nar, aku dari api. Siapa itu? Setan. Aku dari api nih Pak Ustaz. Setan lah kau. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, malaikat dari nur, cahaya. Begitu Pak Ansor. Ibu Amelia, bagaimana kalau orang sudah stadium kanker akhir dikasih morfin untuk mengurangi sakitnya? Tidak ada sekarang ijtihad tunggal sendiri untuk menetapkan hukum lipstik saja, Bu. Nggak bisa Ustadz sendiri. Ustadz, apa hukum pakai lipstik ini Pak Ustadz? Itu yang meriksanya siapa? Dokter. Makanya dibawa lipstik itu ke BP POM, Badan Pengawas Obat Makanan. Ditelitilah, rupanya ada lemak babi di dalam. Baru dibawa ke Ustadz. Apa ini kata Ustadz? Lipstik Pak. Terus ada lemak babinya, haram. Nah, ini kira-kira orang yang kena kanker ini ada tak obat lain? Maka berkumpullah bersama-sama di situ antara dokter kanker, spesialis kanker, kemudian dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama di Indonesia kalau tempat kita, kalau di Malaysia Jawatan Agama Islam, Mufti, lalu kemudian mengeluarkan fatwa. Karena inilah satu-satunya yang bisa mengurangi rasa sakit dia. Karena ada manfaat di situ dan menolak mudarat. Wah, itu pengambilan keputusannya bukan mudah. Kalau tidak nanti fatwa itu dimain-mainkan orang. Dan fatwa itu pun khusus untuk dia saja. Nah, oleh sebab itu yang model begini sifatnya kasuistik, tidak bisa digeneralisir. Nah, saya tak berani menyampaikan. Jadi saya kata, boleh, banyak orang pakai. Ditangkap sama Pak Polisi, diperiksa positif. Kenapa kau pakai? Ini video Ustaz Somad kemarin. Nah, habis saya. Terakhir Pak Bahtiar, Ustadz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribah. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A
meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri ni Pak Ustaz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini begitu ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya? Barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai, atau cara pinjam, atau cara hibah, atau cara macam-macam, atau cara wakaf. Mau selamat, serahkan ke tabung wakaf umat. Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang, Imam Hanafi enggak mau bernaung di bawah pohon itu. Enggak. Kenapa enggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu, akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat.